Dua dekad selepas termeterainya Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Ogos 2005, Aceh masih menjadi contoh kepada dunia bagaimana konflik panjang boleh ditamatkan di meja rundingan. Namun, di sebalik naratif kejayaan itu, masih wujud persoalan tentang pelaksanaan penuh perjanjian dan nasib ribuan mangsa pelanggaran hak asasi manusia yang belum terbela. Tahun perdamaian di antara ideologi rakyat Aceh dan negara Indonesia merupakan satu tempoh yang panjang. Namun adakah ianya hanya terletak di atas dokumen atau sudah mengakar ke peringkat masyarakat umum? Konflik bersenjata yang berlarutan hampir 4 dekad telah meragut ribuan nyawa. Bukan sahaja di pihak tentera, malah juga orang awam. Deretan pelanggaran hak asasi manusia meninggalkan luka mendalam yang masih menghantui masyarakat Aceh hingga kini. Aceh pada masa itu lebih kelam daripada sekarang. Yang pertama, masa-masa itu identitas orang Aceh sendiri hilang. Keberaniannya untuk menyampaikan dia orang Aceh sudah menurun di Republik ini. Malah di luar negeri orang Aceh waktu itu lebih besar menyuarakan dia sebagai orang Aceh, tapi dalam negara sendiri tidak berani mengatakan dia orang Aceh. Saya subuh pulang dari pondok, saya harus beli bensin. Sampai di sebuah pos, saya diberhentikan. Yang satu anggota suruh jalan, yang satu suruh berhenti. Kemudian saya memilih jalan karena ada mobil Areo tank mau keluar. Setelah saya jalan, saya dipanggil anjing. Baliklah saya. Setelah balik, blok ditendang lagi. Ini patah. Saya setiap tahun tuh ngerasa sedikit nyeri. Dan posisinya adalah saya mulai dari kelas 6 SD itu udah melihat mayat. Terus SMP juga saya lihat mayat itu setiap hari. Ya, itu saya rasa itu kegelapan yang malah sampai sekarang saya melihat mayat itu hal yang biasa. Kami mentertawakan kehidupan. Kalau bila malam kami dipukul, besok kami mentertawakan peristiwa itu. Ketika suara senjata dan bom itu berbunyi, kita tidak sekolah, gitu ya. Jadi ada banyak sekali, dan saya tumbuh besar, tumbuh remaja itu tidak bersama dengan ayah, gitu. Jadi saya kira kehilangan figur itu banyak dialami oleh anak-anak muda Aceh. Suruhanjaya Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh KKR telah merekodkan lebih 6,000 testimoni merangkumi kes pembunuhan, penyiksaan, penculikan, keganasan seksual dan pelbagai bentuk pelanggaran lain yang dilakukan ketika konflik. Sampai saat ini hanya 235 korban yang mendapatkan reparasi. Artinya tidak sampai 4% korban dipulihkan oleh negara. Keluarga korban penghilangan orang secara paksa yang sampai saat ini tidak diberitahu oleh negara di mana ayah mereka, anak mereka, ibu mereka yang dihilangkan oleh negara, mereka sampai hari ini menanggung kesakitan karena kehilangan. Pelanggaran hak asasi manusia hanyalah satu sisi gelap konflik. Satu lagi cabaran adalah bagaimana bekas gerila gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik atau TAPOL, dan mangsa konflik membina semula kehidupan mereka selepas perang. Namun lebih banyak sekarang mantan kombatan, TAPOL, masyarakat korban konflik ini berjalan dengan mandiri. Lebih sedikit hadirnya negara untuk penyelesaian konflik ini. Kalau mantan kombatan mau berpendidikan, dia akan ikut persaingan dengan teman-teman mahasiswa lainnya untuk dia bisa mendapatkan biaya pendidikan dan akses pendidikan yang penuh.
Akta Nombor 11 2006 Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA menetapkan kerajaan pusat dan negeri wajib memberi bantuan seperti tanah, pekerjaan dan modal perniagaan. Namun, pelaksanaannya masih sukar dilaksanakan. Dia harus memberikan satu areal yang hamparannya paling sedikit 5.000 hektar supaya pertumbuhan ekonomi lebih bagus, pengontrolan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada lari dari skema itu, pemerintah Indonesia memberikan lahan bandang kembatan di area-area terpisah 50 hektar, 20 hektar, 100 hektar. Nah, ini yang membuat kita susah untuk update untuk penyelesaian konflik ini. Satu lagi hal yang menjadi simbolik kepada autonomi Aceh iaitu bendera bintang bulan. Masih tidak dapat dikibarkan kerana ditolak oleh kerajaan pusat. Walaupun ia telah diluluskan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 2013. Namun sehingga kini tidak ada konfrontasi antara kedua-dua pihak kerana keamanan masyarakat lebih utama. Nah, pada hari ini yang belum terlaksana itu selama saya amati itu adalah persoalan bendera. Jadi GAM belum boleh mengibarkan bendera bintang bulan, itu saja. Selebihnya saya pikir semuanya sudah dilunasi oleh Republik Indonesia. Apa yang dikongsikan adalah secebis dari keluhan pasca perdamaian. Episod seterusnya akan melihat bagaimana Gerakan Aceh Merdeka atau GAM beralih ke jalur politik mengemudi pentadbiran negeri selepas perdamaian.